La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Pertanyaan yang nomor 3, bagaimana mensikapi keadaan Kota Kudus sekarang ini yang sedang ramai mengenai COVID-19, dan amalan apa yang perlu diperbuat untuk bisa mendatangkan pertolongan biar Kudus kembali normal. Masya Allah, ini kita konane gising orang nguati. Gini ya, COVID itu pasnya seperti apa saya sendiri kurang begitu memahami. Maka menjawab sesuatu itu harus paham betul. Bahasa Arabnya tasawur, COVID itu apa, seperti apa, baru bisa dijawab ya. Karo hari-hari, namanya hari-hari, kok jawabannya ya ndak bisa langsung 100% kudu ngene, namanya hari-hari. Hari-hari COVID itu sebuah virus yang berbahaya. Hari-hari tidak berbahaya. Hari-hari WA ora karu-karuan. Jenenge kok WA. WA itu berbicara tanpa batas. Macara WA itu nek mbok ucapno kok ora ono mandeke. Wah, lho. Ora mandek-mandek. Mulane ngurusi WA ora ono barenge. Jadi mengenai COVID saya kurang paham sedetail-detailnya. Ketika membahas hukum harus paham perkaranya sedetail-detailnya. Hari-hari COVID itu virus yang berbahaya. Hari-hari tidak berbahaya. Baik yang mengatakan berbahaya dan tidak berbahaya itu di situ ada dokter, sama-sama dokter. Bahkan hari-hari virus COVID itu tidak ada. Hari-hari ada. Lah, saiki cara mensikapi piye? Lah, ketika ada sesuatu yang menurut satu orang ada, menurut satu orang tidak ada, menurut satu orang bahaya, menurut satu orang tidak bahaya, dan sama-sama orang ini punya ilmunya. Kalau bahasa Arab ahli khubroh, orang yang ahli ya, yang mengatakan tidak bahaya, termasuk Siti Fadilah apa siapa itu yang dulu jadi Menteri Kesehatan. Nah, sekarang menurut hukum fikihnya sesuatu yang madoroti, kalau memang yakin betul-betul madorot, ini jenenge muhaqqaqah ya, kita harus mensikapinya dengan sungguh-sungguh. Artinya sampai diperbolehkan meninggalkan sesuatu yang sifatnya tidak fardhu ain kalau memang yakin berbahaya. Contoh, sampeyan menurut dokter penyakit ini nek dinggo sujud tambah parah menurut dokter ya. Dan itu yakin anggo dinggo sujud terus sirahe rasane kerengkap. Nah, itu boleh sholat dengan duduk tanpa sujud. Kalau hanya madnunah, sesuatu yang masih dalam persangkaan, itu tidak boleh sampai meninggalkan ibadah-ibadah ya. Maka jangan sampai terus karena COVID tidak Jumatan ya, karena Jumatan wajib fardhu ain, tidak pergi ke masjid, karena pergi ke masjid kaulnya dua, fardhu ain, yang satu fardhu kifayah, tidak bersalaman dengan saudara karena itu sunnah Nabi ya. Kemudian sholat di gang-gang karena itu melanggar perintah Rasulullah. Kalau madnunah
masih persangkaan. Terus kita diharuskan pakai masker. Nah, itu pun menurut hari-hari, ada yang efektif, ada yang tidak efektif, bahkan ada yang mengatakan bahaya. Dan juga sudah terbukti ada yang pakai masker malah kena COVID mati duluan. Oh no. Ada yang tidak pakai masker tidak mati-mati. Oh no. Saya punya teman itu sudah usia 80, itu tidak mau pakai masker. Tapi alhamdulillah umurnya panjang, sampai sekarang masih sehat. Ini jangan dianggap saya itu ngendon-ngendoni yang pakai masker. Karena pakai masker itu sendiri menurut kesehatan katanya wong saya itu bukan ahli kesehatan. Jadi kalau saya memutuskan salah. Katanya udara yang sudah keluar dari hidung atau mulut kok dihirup lagi itu tidak baik. Katanya. Pokoknya semua ini karena saya bukan ahlinya, jawab saya yo katanya. Maka di sini kita mengikuti orang yang ahli. Kalau sampan menganggap orang yang ahli menurut sampan itu yang tidak pakai masker, sampan ngikuti niku ya monggo, katanya juga orang ahli. Ya. Dan Allah juga menampakkan antara yang maskeran, yang tidak maskeran, antara yang percaya 100% dengan yang 50%, bahkan yang tidak percaya. Karena memang semua sesuai kehendak Allah. Jadi jangan terlalu gegabah, tapi juga jangan terlalu takut. Contoh terlalu takut, goro-goro COVID raring masjid. Nah, itu namanya terlalu takut. Apa kalau orang tidak mati dengan COVID? Apa orang kalau yang tidak mati dengan COVID tidak mati dengan yang lainnya? Kan tetap mati. Pakai lewat jantung, lewat paru-paru, bahkan sekarang yang agak aneh penyakit selain COVID tidak ada, adanya hanya COVID. Terus banyak orang yang ngomong, tapi ini sebetulnya juga kurang baik ngomong seperti ini. Sumber COVID ke rumah sakit, malah ngono. Kok iso lho angger mati ke rumah sakit COVID, nek ora iku. Nah, berarti sing nggawa COVID rumah sakit. Lah ngomong ngoten niku nggih mboten sae. Senajan nek diangen-angen yo pancen ngono iku, nyatane nek matine ora ke rumah sakit ora COVID, engko nek ke rumah sakit COVID, berarti sumber COVID nek ndi? Nek rumah sakit ngono niku jenenge nyimpul-nyimpulno karepe dhewe. Ndak betul. Amalan apa yang perlu dibuat untuk mendatangkan pertolongan biar Kudus kembali normal? Tidak hanya Kudus, seluruh dunia. Ketika kita mendekat kepada Allah, ketika sunnah Rasulullah dihidupkan, di situ pasti ada pertolongan. Pasti, matematika Al-Quran itu pasti. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Kalian semua tidak akan disiksa Allah selama kamu Muhammad ada di tengah-tengah umat. Lah Rasulullah sudah wafat, sunnah. Maka ketika sunnah Rasulullah dihidupkan, kalau perorangan ya satu orang itu, kalau keluarga satu keluarga, kalau desa satu desa, kalau kecamatan satu kecamatan, kalau negara satu negara. Di setiap orang yang menjalankan sunnah Rasulullah, di situ ada pertolongan. Di setiap keluarga yang sunnah Rasulullah dihidupkan di tengah-tengah keluarga, maka di situ ada pertolongan. Di desa yang satu desa sunnah Rasulullah dihidupkan, di situ ada pertolongan. Di kabupaten di mana satu kabupaten sunnah Rasulullah dijalankan, maka di kabupaten itu ada pertolongan. Di sebuah negara ketika sunnah Rasulullah dijalankan, maka di negara itu ada pertolongan. Pasti wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Ya. Apakah ketika sunnah Rasulullah dijalankan orang itu tidak kena penyakit? Ya sama wong manusia kok.
tapi dijogo Allah, ya lara ya mati husnul khotimah. Desa yang sudah menjalankan sunnah Rasul semua, apakah di situ tidak ada wabah, tidak ada penyakit, tidak ada macam-macam? Lu ada. Zaman Rasulullah saja ada taun. Nah terus di mana kebenaran ayat itu? Lu tetap benar ayat. Orang yang mati di tengah menjalankan sunnah Rasulullah dengan orang yang mati menentang sunnah Rasulullah, sama-sama kena taun, sama-sama kena COVID. Itu selamat yang menjalankan sunnah Rasulullah. Jadi dimanapun, siapapun itu menjalankan sunnah Rasulullah, di situ ada nusratullah, ada pertolongan Allah. Pirang menit ini? Nah, makanya sebagaimana resep-resep para ulama kita di dalam menangani segala sesuatu, kembalilah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan sunnah di diri kita, hidupkan sunnah di keluarga kita. Ini nanti yang akan mendatangkan nusratullah. Ketahuilah, semua yang ada di muka bumi tidak akan pernah terjadi tanpa kehendak Allah, dan semua perubahan juga dari Allah. Terus kita menanganinya, ya menanganinya pakai teori-teori Allah, karena Allah yang membuat sesuatu dan Allah yang akan merubah, bahkan Allah akan menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu semua timbulnya dari Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, maka Allah akan menolong. Kalau kita jauh dari Allah, maka Allah akan membiarkan kita. Mungkin itu jawaban sekilas mengenai COVID. Dan perbanyaklah istighfar, perbanyaklah baca sholawat. Yang lebih hebat di antara semua itu, hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap sisi-sisi kehidupan. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.